Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan di malam yang penuh berkah ini kecuali ucapan alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur panjang kepada kita, memberikan kesempatan kita untuk meningkatkan keimanan kita, membersihkan tauhid kita, serta memperbaiki seluruh amal-amal kita. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema kajian tauhid, masuk pada bab yang ke-16. Bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang perkasa. Namun seperkasa-perkasanya malaikat, mereka tunduk, patuh, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin rahimakumullah. Mari kita buka Al-Qur'anul Karim surat Saba ayat 23. Di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Di dalam potongan ayat surat Saba ayat 23 ini Allah berfirman, hatta sehingga idza fuzzi'a apabila dihilangkan rasa takut an qulubihim dari hati mereka para malaikat. Qalu lalu mereka berkata, madza apa qala rabbukum yang telah difirmankan kepada Tuhanmu. Qalu mereka malaikat yang lain mengatakan al-haqqa, bahwa yang difirmankan Allah adalah perkataan yang benar. Wa huwa, dan dia Allah itu al-ali yang maha tinggi, al-kabir yang maha besar. Hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini nanti ceritanya adalah menceritakan suasana atau keadaan para malaikat itu saat wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala turun. Ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata Rasulullah, idza qadallahu al-amra, jika Allah itu menetapkan suatu perintah fis sama, di langit, ya, dorobat al malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Jadi idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah menetapkan suatu perintah, ya, di atas langit, maka dorobatil malaikah bi ajnihatiha, maka para malaikat itu mengepakkan sayapnya. Ini menandakan bahwa malaikat itu salah satu karakteristiknya itu punya sayap. Ya. Namun sayapnya seperti apa tidak perlu bagi kita untuk merinci. Ada sesuatu yang gaib. Maka sesuatu yang gaib tentu tidak bisa kita pertanyakan lebih detailnya. Ya. Seperti Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi itu sumastawa alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Maka kalau ditanyakan bagaimana cara istiwanya Allah, tidak perlu. Ya, karena itu juga tidak pernah ditanyakan oleh salafus saleh. Sahabat nggak bertanya. Sesuatu yang gaib itu tidak perlu ditanyakan rincinya. Ya, kecuali sesuatu itu pernah terjadi zahir. Ya, ditanyakan bagaimana bisa. Hadirin rahimakumullah. Jadi menandakan bahwa malaikat itu salah satu cirinya punya sayap, ya. Kenapa malaikat itu mengepakkan sayapnya saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah di atas langit, khud'ana liqaulihi. Jadi reaksi malaikat mengepakkan sayapnya itu sebagai khud'anan liqaulihi, sebagai ketundukannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa malaikat itu menaruh perhatian yang serius, ya. Ya, sikapnya saat firman Allah Subhanahu wa taala turun, ya. Jadi beda dengan kebanyakan manusia, ya. Mendengar firman Allah itu biasa saja itu. Ya. Biasa saja. Bahkan kadang malah hati-hati dalam hati seseorang tertentu itu kadang kalau dengar ayat itu sumpek. Ada yang seperti itu. Nah, malaikat ini saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah di atas langit, maka mereka memberikan penghormatan, ya, khud'anan liqaulihi, sebagai rasa tunduknya kepada perintah Allah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu, seolah-olah firman Allah yang Allah turunkan itu silsilatun, seperti rantai besi ala safwanin yang diseret di atas batu yang rata, batu hitam yang rata. Jadi suaranya itu gemerincing yang fuduhum dzalika, sampai memekakkan telinga mereka. Jadi ini pengakuan malaikat saat mendengar firman Allah turun. Ya, digambarkan kata malaikat ka'annahu silsilatun, seperti rantai besi ala sofwanin yang diseret di atas batu, yang suaranya itu yang fuduhum dzalik, memekakkan telinga mereka para malaikat. Nah, lalu kemudian jadi malaikat itu takut, Pak, takut, gemetar. Ya, saat firman Allah turun itu takut. Padahal malaikat ini makhluk yang perkasa. Ya. Sayapnya malaikat itu kalau dibentangkan itu sepanjang ufuk timur dan ufuk barat. Malaikat itu besar, Pak. Ya. Makhluk yang besar, punya kecepatan terbang yang besar, ya, cepat gitu kan. Itu saja kalau mendengar firman Allah turun itu takut, gemetar, langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khud'anan liqauli. Khud'anan dari kata khudu', ya, khodo'a. Khudu' itu tunduk. Ini malaikat. Ya, mestinya orang beriman itu kan terhadap qaulullah atau terhadap firman Allah itu kan juga tunduk, gitu kan. Takut dan tunduk.
Apalagi kalau sudah ada peringatan di situ. Dalam suatu ayat al-firman Allah itu mengandung peringatan. Ya kan? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Itu kan gemeter orang beriman. Malaikat itu saking takutnya. Nanti diceritakan di situ nanti malaikat saat mendengar firman Allah turun itu pingsan, Pak. Hadirin rahimakumullah. Hatta idza fuzzi'a, sehingga tatkala diambil rasa takut, dicabut rasa takut dari angkulubihim, hatinya para malaikat tadi, apa? Qalu, lalu dia bertanya kepada teman-temannya malaikat yang lain, qala madza, apa qala rabbukum, yang difirmankan oleh Rabb kalian tadi? Qalu, malaikat yang lain menjawab, al-haqqo, adalah perkataan yang benar. Al-haq, Al-Qur'an itu adalah al-haq, ya. Bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia atau mengandung rekayasa manusia atau omongan biasa, tapi al-haq, perkataan yang benar. Wa huwa, dan dia Allah al-aliyu. Allah itu salah satu sifatnya adalah al-ali, maha tinggi, ya, al-kabir, maha besar, ya. Hadirin rahimakumullah. Fayasma'uha, maka tatkala firman Allah itu turun, ya, Allah menurunkan wahyunya, ya, firman-Nya itu berusaha fayasma'uha, didengar, ya, mustarikus sami, oleh pencuri pendengaran, pencuri berita, yaitu jin. Itu jin itu berusaha untuk mendengar, ya, karena dia mustarikus sam'i, ingin mencuri berita itu. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri berita jin itu hakadha, digambarkan ba'duhu fawqa ba'din, saling pangkul-pangkulan itu. Sebagiannya memangkul, apa, berada di atas sebagian yang lainnya. Jadi apa, ibaratnya kalau panjat pinang itu, ya. Jadi mereka tuh sambung menyambung, para jin tuh sambung menyambung sampai ke langit untuk mencari apa, berita tadi, ya, untuk mencari berita. Wasofahu Sufyan, bahwasanya Sufyan bin Uyainah itu menggambarkan bikafihi, dengan telapak tangannya, ya, telapak tangannya. Faharrofaha, dia renggangkan telapak tangannya, wabad dada baina asabi, lalu jarinya dibuka. Itu seperti apa gitu? Ya. Lalu apa? Fayasma'ul kalimah, maka dia mendengar berita, kalimah, ya, kata, ya, ya, informasi itu. Fayulkiha, lalu berita itu disampaikannya ila man tahtahu, kepada orang yang ada di bawahnya. Ini kan jin tadi, dapat berita, lalu didengar, lalu fayulkiha, disampaikannya, ya, kalimah itu, informasi itu ila man tahtahu, kepada orang yang ada di bawahnya. Kan tadi ba'du fawqa ba'din, sebagiannya berada di atas sebagiannya. Jadi belum ada WhatsApp dulu. Nah, hadirin rahimakumullah, summa yulkihal akhar, kemudian yang lain juga menyampaikan, yang paling atas menyampaikan ke bawahnya. Summa, kemudian yulkihal akhar, yang lainnya itu menyampaikan ilaman tahtahu, ke bawah, terus ke bawahnya, ke orang yang berada di bawahnya, ke temannya tadi. Hatta yulkiha, sampai yang terakhir itu menyampaikan ala lisanis sahir, kepada lisannya tukang sihir, tukang peramal, awil kahin, atau dukun. Jadi orang-orang yang suka ngeramal itu, ya, bisa jadi mereka bekerja sama dengan jin, ya. Kadang kan cari wangsit agar dapat, apa istilahnya, bahasa mereka kan wangsit gitu kan, dapat berita, dapat petunjuk kan gitu, ya. Ya sebenarnya seperti ini. Jadi beda dengan firasatnya orang beriman, Pak, ya. Kalau orang beriman tuh ketika dia dapat ilham atau firasat itu dari malaikat, ya,
Makanya Rasulullah mengatakan wattaqu firasatal mu'min. Takutlah terhadap firasatnya orang beriman. Jadi orang beriman kadang punya firasat. Ya. Kadang punya dapat ilham gitu kan. Dapat ilham. Ya, tentunya orang-orang tertentu yang dikehendaki Allah kan gitu. Tidak setiap orang gampang menyatakan dirinya, oh saya dapat firasat, saya dapat ilham gitu. Yang sholatnya gak jangkep dapat ilham kan. Ini kan sesuatu yang dipertanyakan. Nah, hadirin rahimakumullah. Hatta yulkiha, sampai berita itu yang terakhir disampaikan ala lisan sahir, sampai kepada lisannya tukang sihir, awil kahin atau lisannya dukun ya. Farubama, maka terkadang adrakahu syihab ya, dia disambar oleh meteor. Meteor itu apa Pak? Petir atau apa gitu ya. Qabla ayul kiha, sebelum dia itu bisa menginformasikan ke bawahnya. Jadi disambar oleh syihab ya, meteor. Warubama, dan terkadang alqoha, dia sudah bisa menyampaikan informasi itu qabla ayyudrikahu, sebelum disambar meteor atau petir ya. Pokoknya benda langit lah ini. Jadi seperti itu. Fayaghlibu maha, maka mereka itu ya membuat kedustaan ya bersamaannya mi'ata kadzibatin, dengan kalimah itu, dengan informasi yang dia curi dari langit itu, dia buat fayaghlibu mi'ata kadzibatin, dengan 100 kebohongan. Jadi tidak selalu dia itu apa yang dia beritakan, yang dia ramalkan itu selalu benar, tidak. Ya, cuma terkadang saja, karena itu dia berhasil mencuri informasi dari langit kan gitu. Ya. Fayaghdibu maha mi'ata kadzibatin. Bersamaan berita yang dia dapat itu, lalu dia menambahkan 100 kebohongan. Ya. Ya kalau orang meramal selalu benar, kenapa enggak untuk dirinya sendiri kan itu kan. Jadi ya mungkin kalau testimoninya orang-orang yang pernah datang ke peramal atau dukun, katakanlah 1000 orang datang, mungkin yang berhasil ya enggak sampai 10% gitu. Enggak sampai 10%. Sedikit ya, 0, sekian persen. Nah, hadirin rahmatullah. Fayuqalu, lalu dikatakan, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Ya. Bukankah ia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu. Ya, dan itu benar terjadi. Ya. Fayusaddaqu bitilkal kalimah, lalu dia itu dipercaya dengan kalimat itu. Allati sami'at atau allati sumi'at minas sama. Padahal berita itu hasil curiannya dari langit. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini tentang kaitannya dengan ya peramal atau dukun ya. Sebenarnya dia sendiri nggak tahu. Karena apa? La ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui ghaib itu kecuali Allah, nggak ada. Nabi Muhammad aja nggak tahu tentang ghaib, malaikat aja tidak tahu tentang ghaib, kecuali dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada orang mengaku tahu tentang yang gaib, akan yang terjadi atau nasib si fulan bin fulan. Ini. Padahal Quran secara tegas mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai orang beriman tentunya yakin dengan firman Allah, la ya'lamul ghaiba illallah, bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi orang-orang tertentu yang imannya tipis sekali itu kadang mempercaya mereka, para dukun, para peramal kan begitu. Ya.
Jadi mereka mempertanyakan nasibnya, mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi atau masa depannya yang sebenarnya itu adalah perkara gaib. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi di sini tadi sebenarnya di awal hadis ini kan menerangkan tentang betapa malaikat itu saat mendengar firman Allah itu gemetar, ketakutan, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat saja yang notabene adalah makhluk terbesar, Pak. Malaikat itu makhluk paling perkasa di antara seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah ya selain Allah yang pantas untuk disembah atau berhak untuk diibadahi? Tentu tidak ada. Wong makhluk terbesar yang paling perkasa saja tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini hadis yang pertama. Lalu kemudian hadis berikutnya adalah yang diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, ya. Nawas bin Sam'an. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu taala, jika Allah Subhanahu wa taala berkeinginan atau berkehendak ayyuhiya untuk mewahyukan bil amri dengan suatu perintah, maka apa? Takallama bil wahyi, maka berfirmanlah Allah dengan wahyu tersebut." Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu atau berfirman itu, apa yang terjadi? Akhadhatis samawatu minhu rajfatan. Maka langit-langit itu bergetar, Pak. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala atau ketika Allah itu takallama bil wahyi, berfirman dengan firman-Nya itu. Langit, benda yang kalau kita menganggap kan benda mati, langit itu tidak punya nyawa kan gitu. Itu aja punya reaksi yang luar biasa. Akhadhatis samawatu minhu rajfatan, bergetar, Pak. Ya, au qala ra'datun syadidatan, au qala ra'datan syadidatan. Jadi langit-langit itu bergetar dengan kerasnya. Kenapa? Khaufan minallahi ta'ala. Getaran yang bergetar dengan kerasnya itu, ya, langit yang bergetar dengan kerasnya saat mendengar firman Allah itu. Kenapa? Itu kata Allah, kata Rasulullah, khaufan minallah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benda mati, langit itu takut, Pak. Ketika firman Allah turun itu takut, bergetar saking takutnya. Lah kita manusia ini makhluk yang bernyawa, kadang rasa takutnya itu tipis, ya. Kalau udah kelihatan terasa umur mau umur sudah pendek, sudah mau ini ngalamat saya itu sakit kok parah, ya udah takut, itu baru takut. Kalau udah mau terasa wis nggak bisa apa-apa itu baru takut manusia. Tapi kalau pas sehat itu dibilang itu kamu makan apa? Oh ini makan apa ini didih misalkan. Karena didih itu kan apa? Darah yang dibekukan terus digoreng. Lah itu kan tidak boleh. Ya tapi kan enak. Jadi rasa takutnya tidak ada. Ketika dibilang lah itu kan dalam agama kan tidak boleh. Jadi rasa takutnya tidak ada. Sementara langit tadi takut, Pak, bergetar saat firman Allah turun tuh. Khaufan minallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika, apabila mendengar hal itu, firman Allah turun, siapa yang mendengar? Ahlus samawati, yaitu penduduk langit. Siapa? Malaikat. Di sini as-samawati jamak, berarti penduduk langit-langit, baik itu langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Maka apa? Tatkala mendengar itu su'iku, mereka pingsan, Pak. Ini malaikat yang bernyawa pingsan saat mendengar firman Allah turun, ya kan? Wa kharru, lalu tersungkur mereka sujada dalam kondisi sujud. Ini terangkan dalam hadis, malaikat itu saat mendengar firman Allah itu su'iku, pingsan, ya, lalu kharru, mereka apa? Tersungkur, ya,
sujada dalam kondisi sujud. Nah, fayakunu maka terjadilah awalaman orang yang pertama kali yarfa'u ra'sahu mengangkat kepalanya yaitu Jibril. Jadi malaikat tadi saat mendengar firman Allah kan pingsan, lalu tersungkur dalam kondisi sujud. Setelah itu ada yang siuman, ya mungkin siuman bahasanya. Awalu fayakunu awalaman yarfa'u ra'sah. Maka di antara mereka yang semuanya pingsan tersungkur itu pertama yang mengangkat kepalanya adalah Jibril. Lalu fayukallimuhullah, Allah kemudian menyampaikan, ya, fayukallimuhullah, Allah berbicara kepadanya, kepada Jibril itu min wahyi, tentang wahyunya, bima aroda, tentang apa yang Allah kehendaki. Summa yamuru Jibril, lalu kemudian Jibril itu berjalan melewati alal malaikah, kepada para malaikat, ya. Kullama marra bisamain, setiap kali Jibril itu melewati langit kan ada 7 Pak, sa'alahu malaikatuha, maka malaikat yang ada di langit yang dilewati itu bertanya kepada Jibril, mada qala rabbuna ya Jibril, hai Jibril, apa yang difirmankan oleh Rabb kami wahai Jibril. Nah, ini betapa besar perhatiannya malaikat, ya, terhadap firman Allah atau wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Jibril, maka Jibril mengatakan atau menjawab, qalal haqqa, Allah berfirman tentang kebenaran, perkataan yang benar. Wa huwa, dan dia Allah al-aliyyu yang maha tinggi, al-kabir yang maha besar. Fayaquluna kulluhum, lalu malaikat yang lain juga mengatakan, semuanya mengatakan misla, seperti maqala Jibril, apa yang diucapkan Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi, lalu selesailah Jibril dengan wahyu itu ila khaitsu amarahullah, ya. Jadi wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini paling tidak ada 2 hadis, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa pelajaran yang kita ambil dari, ya, surat Quran surat Saba ayat 23, juga keterangan hadis tadi? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bukti tadi menandakan bahwa satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, disembah, diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah yang namanya makhluk itu minta untuk diagungkan, ya. Minta diagungkan, ya. Jadi yang berhak ditaati secara mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia jangan pernah punya perasaan atau punya, baik itu sadar maupun tidak, ingin diagungkan. Ini tidak berhak. Kalau sudah bicara pengagungan, itu berarti ubudiyah, menyembah, tunduk, ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, saat orang berusaha untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan difitnah macam-macam. Ya, sebenarnya kalau sudah bicara agama, ya ukurannya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' wa Qiyas, ya. Kalaupun mau ditambahkan, kalau ingin mengukur seseorang itu melenceng atau tidak pemahamannya, ya diukur oleh Quran dan Sunnah, ya. Jadi seperti itu. Nah, terkadang ada orang ingin mengukur kesalahan atau kebenaran orang itu dengan kacamata pribadi atau kacamata budaya. Nah, ini tidak boleh, ya. Kalau secara prinsip ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadirin rahimakumullah. Lalu pelajaran yang kedua, bahwa betapa malaikat yang tadi notabene adalah makhluk yang besar itu, ya, itu saja menunjukkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa,
bahwa dia tunduk terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman juga harus nyontoh malaikat Jibril. Terhadap firman Allah itu sikapnya nyontoh. Maka dalam suatu ayatnya Allah berkata, Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin." Sesungguhnya hanya saja ucapan orang beriman itu idza du'u ilallah wa rasuli, jika dia itu diajak, diseru untuk melaksanakan atau kepada perintah Allah, ucapan Allah dan Rasulnya apa? Sami'na wa ata'na, ya. Kami mendengar dan kami taat. Ini sebenarnya seperti itu, Pak. Kita ini kalau sikap kita terhadap perintah Allah itu sami'na wa ata'na, ya. Biarpun terkadang itu apa? Tidak kita sukai. Karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a, dan bisa jadi kamu mencintai, menyukai sesuatu, wa huwa kurhul lakum, bisa jadi perkara yang kamu suka itu tidak baik buat kamu, kayak gitu. Nah, ini melatih diri kita untuk ya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam diri kita ini ada nafsu, ya. Ada nafsu, ada hawa nafsu, ya. Maka kita harus menggunakan panca indera kita, termasuk akal kita, hati nurani kita, kemudian Al-Qur'an sebagai petunjuk pedoman kita, Al-Hadis, ya, juga sebagai pedoman kita untuk mengendalikan diri kita. Makanya orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, al-kaisu, orang yang cerdas itu mandana nafsahu, dia bisa mengendalikan dirinya, wa amila, dan dia itu beramal lima ba'dal maut, ya, untuk dia persembahkan atau untuk dia sebagai bekal nanti menghadapi keadaan setelah mati. Baik, hadirin rahimakumullah, kita isya-nya jam berapa? 7 ya? 7 menit ya? Atau ada pertanyaan dulu? Oke, monggo. Baik, hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya satu ya. Ya, jadi apakah ketakutan manusia atau ketaatan manusia itu akan sama seperti Rasulullah manakala ditunjukkan seperti itu? Baik, hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu adalah hamba yang Allah pilih di antara seluruh hambanya. Jadi dia ini manusia pilihan. Maka kalau bicara orang yang paling takut kepada Allah ya Rasulullah. Tidak ada yang melebihi takutnya seorang hamba kepada Allah melebihi takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia ini
hamba yang dijadikan nabi, yang dipilih dijadikan nabi dan sekaligus dijadikan rasul. Maka dia ya adalah hamba yang rasa takutnya kepada Allah itu melebihi dari rasa melebihi daripada rasa takutnya hamba yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, rasa takut ini akan dipengaruhi dengan satu keimanan, yang kedua keilmuan. Semakin imannya itu meningkat, makanya Rasul mengatakan jadidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Jadi disuruh memperbaiki supaya imannya itu naik. Nah, kapan iman naik? Al imanu yazidu bita'ah. Iman akan naik kalau dia taat. Ya, semua kewajibannya dilakukan semakin naik. Wal imanu yang kusu, iman itu akan turun bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Kalau semakin berbuat banyak maksiat, ya semakin turun derajat keimanannya, imannya makin turun. Lalu kemudian kaitannya dengan ilmu, maka iman itu akan bertambah, rasa takut akan bertambah. Karena Allah berfirman, innama, sesungguhnya hanya saja, yakhsyallaha, yang takut kepada Allah itu min ibadi, di antara para hambanya itu siapa? Al ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi mestinya semakin orang itu tambah ilmunya, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau orang jahil tidak punya rasa takut kepada Allah itu ya dalam hal ini ya agak wajar ya, agak wajar. Ya rasa kadar ketakutannya itu ya karena nggak tahu. Seperti mohon maaf ya, orang bodoh terhadap arus listrik itu, sehingga kabel berseliweran itu dikarenakan ya dia nggak takut karena nggak tahu kalau itu ada arus listrik kan. Beda dengan orang yang tahu bahwa itu arus listrik, dia akan berhati-hati kan gitu. Jadi orang yang paling takut kepada Allah itu Rasulullah. Ya. Dan kita tidak bisa menyamai Rasulullah, nggak bisa. Jadi Rasulullah itu punya sahabat. Sahabatnya saja keutamaannya itu bertingkat. Abu Bakar lebih utama, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Jadi termasuk kalau kita ini sama dengan manusia, seperti kita ini sama dengan Rasulullah, ya sulit, nggak bisa. Cuman kalau kita ini mendekati dengan Rasulullah punya potensi, Pak. Kan Rasul mengatakan man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan ajaranku, sunnahku, ya menghidupkan itu ya juga mengamalkan kan gitu. Karena maka dia itu ma'i, akan bersamaku fil jannah, dalam surga nanti. Ya, paling tidak dekat lah, dekat dengan surganya Rasulullah SAW. Itu kalau orang yang ihya sunnah, maksudnya menghidupkan sunnahnya Rasul, mengamalkan gitu ya. Dalam arti menghidupkan itu mengamalkan. Mungkin itu Pak ya. Ya tentu saja kita berdoa ya agar kita ini menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takutnya seorang hamba kepada Allah itu mendekat, semakin mendekat. Sementara takutnya seorang hamba kepada makhluk lain, misalkan binatang buas, itu kan menjauh. Ya kan? Nah, ini bedanya. Takutnya manusia kepada Allah semakin mendekat. Semakin takut semakin mendekat. Ya, tapi kalau takutnya manusia kepada makhluk lain itu semakin takut semakin menjauh ya. Ya. Takutnya seorang manusia kepada debt collector itu semakin menjauh ya. Itu hadirin Allah. Mungkin itu ada yang lagi yang tanyakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada saya tambahkan sedikit tentang syafaat ya. Syafaat. Hadirin rahimakumullah, syafaat itu apa? Syafaat itu dengan bahasa lain itu pertolongan. Ya, pertolongan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 51 ya. Surat Al-An'am ayat 51. Wa angdzir, dan berilah peringatan bihi, dengan apa yang telah diwahyukan Allah. Siapa?
alladzina orang-orang yang yakhafuna takut ayyusaru kelak akan dikumpulkan ya pada hari kiamat ila rabbihim kepada Tuhan mereka. Ya. Laisa lahum min dunihi waliyun, sedang mereka itu tidak mempunyai pelindung, wala syafi'un, dan tidak mempunyai pemberi syafaat. Ya, la'allahum yattaqun, diberi peringatan itu agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menerangkan bahwa nanti pada hari kiamat itu tidak ada yang bisa memberi syafaat ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain di surat Zumar ayat 44 dikatakan qulillahi asy-syafa'atu qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa seluruh syafaat itu milik Allah semuanya. Maka mangzalladzi, ya tiada seorang pun yasfa'u yang bisa memberi syafaat indahu di sisi Allah illa bi'izni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sembarangan bisa memberi syafaat. Baik, hadirin rahimakumullah. Azan ya. Silakan azan.
Baik, hadirin rahimakumullah. Wa kam min malakin, berapa banyak malaikat di langit, fis samawati wa la tughni syafa'atuhum syai'a. Sedikit pun mereka ya tidak syafaat mereka sedikit pun tidak berguna illa kecuali mim ba'di aya'danallahu, diizinkan oleh Allah, liman yasa, terhadap orang yang dikehendaki Allah, wa yardo, dan yang diridhai Allah ya. Kalau syafaat ada, tapi syafaat itu secara keseluruhan milik Allah ya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Ada nanti orang-orang tertentu yang bisa memberi syafaat. Di antaranya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memberi syafaat terhadap umatnya itu dengan izin Allah kepada orang yang dikehendaki Allah dan diridhai Allah. Dan syafaat ini tidak akan didapat oleh orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, kalau dia menyekutukan Allah tidak punya hak untuk mendapat syafaat, ya kan, terputus. Ya, termasuk orang yang menyekutukan Allah juga tidak bisa memberi syafaat. Ya, Allah tentu nggak kasih izin, karena itu sudah pelanggaran berat kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kita lanjutkan minggu depan ya, pembahasan tentang syafaat biar lebih lebih lengkap gitu. Demikian sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Disampaikan bahwa firasat baik itu dari malaikat. Nah, kalau kita berarti apakah ajakan-ajakan yang ada dalam hati seorang muslim atau mukmin untuk melakukan sebuah kebaikan itu tidak bisa dari malaikat? Karena kan kalau kita melakukan maksiat pasti itu bisikan dari iblis. Iya. Karena kalau kebaikan itu apakah itu bisikan dari malaikat? Baik, terima kasih ya Pak Edi, pertanyaannya bagus sekali ya. Hadirin rahimakumullah, di dalam diri kita ini ada korin, ada korin, jin korin. Nah, jin korin ini akan mengikuti kita, akan condong kepada kita mana yang lebih dominan. Kalau kita ini ahlul khair, ahli kebaikan, maka korin ini juga akan mendorong kebaikan ya. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu ahlul maksiyah, maka dalam dirinya korin ini malah juga memicu kepada keburukan tadi. Nah, segala kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kesalahan itu dari manusia ya. Termasuk kemaksiatan itu ya manusia sendiri. Makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan seseorang itu termasuk orang yang dikehendaki Allah kebaikan oleh Allah manakala dia itu faham, difahamkan oleh Allah. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, maka Allah pahamkan dia tentang agama ini ya. Ya. Jadi orang semakin paham tentang agama, maka menunjukkan bahwa dia ini dikehendaki Allah kebaikan pada dirinya ya. Sebaliknya, orang yang mohon maaf sudah lanjut usia kok enggak dipahamkan tentang agama, ini tanda-tandanya kebaikan itu jauh dari dirinya gitu ya. Nah, maka bersyukurlah orang yang semakin bertambah kefahamannya tentang agama ini ya, semakin hari semakin bertambah kefahamannya tentang agama ini, menunjukkan bahwa insya Allah dia termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya. Nah, saya kira itu Pak ya. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah memberkahi umur kita, dan semoga Allah
senantiasa menjadikan kita hamba yang istiqomah sampai husnul khotimah. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.